Pada video kali ini saya akan membahas tentang psikologi abnormal. Sepanjang sejarah budaya barat, konsep perilaku abnormal telah dibentuk dalam beberapa hal oleh pandangan dunia yang berlaku pada saat ini. Sepanjang sejarah, keyakinan akan kekuatan supranatural, setan, dan roh jahat telah sangat mendominasi. Perilaku abnormal seringkali dianggap sebagai tanda kerasukan. Pada masa yang lebih modern, pandangan dunia yang dominan walaupun tidak berarti universal telah berganti pada keyakinan akan ilmu dan nalar. Dalam budaya kita, perilaku abnormal telah dipandang sebagai produk dari faktor fisik dan psikososial, bukan akibat dari kerasukan setan. Adapun sejarah tentang perilaku abnormal dimulai dari model demonologi. Para arkeolog telah menemukan kerangka manusia dari zaman batu dengan lubang sebesar telur pada tengkoraknya. Suatu interpretasi yang memunculkan terhadap lubang tersebut adalah bawaan nenek moyang kita di zaman prasejarah. Mereka percaya bahwa perilaku abnormal merefleksikan sebuah dari roh-roh jahat. Kemungkinan mereka menggunakan cara kasar yang disebut dengan trepanation. Hal ini dilakukan untuk melepaskan atau membuat jalan keluar bagi roh-roh jahat untuk merasuki manusia tersebut, yang menyebabkan munculnya perilaku abnormal. Yang kedua adalah asal mula melalui dari cairan tubuh yang memicu penyakit. Menurut Hippocrates, yang merupakan adalah dokter terkenal pada zaman keemasan Yunani, ia menentang keyakinan yang telah ada pada masanya dengan menyatakan bahwa penyakit pada tubuh dan jiwa merupakan adalah hasil dari keseimbangan cairan dalam tubuh dan bukan karena pengaruh roh jahat ataupun hal supranatural. Menurut pandangan ini, seseorang akan mengalami gangguan atau perilaku abnormal jika terjadi kekurangan atau kelebihan cairan dalam tubuh. Zaman Pertengahan. Pada zaman Pertengahan, perilaku abnormal dianggap sebagai pengaruh dan penguasaan roh jahat atau kerasukan iblis. Keyakinan ini dibubuhkan ke dalam gereja Katolik Roma. Penanganan pada perilaku abnormal adalah dengan mengusir roh jahat. Metode yang digunakan meliputi berdoa, mengayun-ayunkan salib, mencambuk, memukul, bahkan tidak memberikan makan sehingga korban merasa kelaparan sampai melakukan penyiksaan. Penerimaan pengobatan ini dilakukan agar orang tersebut termotivasi untuk menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan harapan sosial. 4. Ilmu sihir. Pada masa ini, adanya kecurigaan terhadap sihir yang dapat melakukan perilaku yang tidak mungkin seperti terbang ataupun berhubungan seksual dengan iblis. Di satu sisi, pengakuan semacam ini mengacu pada gangguan persepsi yang konsisten dengan diagnosis modern tentang gangguan psikologi, yakni skizofrenia. Yang kelima, rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa atau penampungan untuk orang gila mulai menjamur di Eropa sejak akhir zaman ke-15 dan awal ke-16. Para penghuni seringkali dirantai di tempat tidur mereka di tengah kotoran mereka, atau berkeluyuran di ruangan tanpa ada yang membantu. Sejumlah rumah sakit jiwa yang di London menjual tiket untuk masyarakat umum yang ingin menyaksikan tingkah laku aneh para penghuni seperti ini, seperti halnya melihat pertunjukan sirkus. Gerakan reformasi dan terapi moral. Pada era ini, usaha individu dilakukan oleh Jean Baptiste dan Philippe Pinel pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Usaha yang dilakukan oleh orang-orang Prancis ini menyatakan bahwa orang-orang yang berperilaku abnormal menderita suatu penyakit dan harus segera ditangani secara manusiawi. Pada terapi moral,
Pendekatan penanganan pada abad ke-19 menekankan pada penanganan pasien di rumah sakit dengan kasih sayang dan penuh pengertian. Namun pada akhir abad ke-19, terapi moral kurang diminati dan muncul sikap apatisme. Perilaku abnormal dianggap sebagai suatu pola perilaku yang tidak dapat disembuhkan. Rumah sakit mental menjadi tempat yang sangat mengerikan, di mana orang-orang kembali dirantai dan dibiarkan dalam keadaan kotor. Bahkan tidak jarang ditemui penghuni berkubang dalam kotoran mereka sendiri. Jaket pengikat, borgol, tempat kurung, tali pengikat, dan peralatan-peralatan lain digunakan untuk membatasi pasien yang terlalu gembira ataupun pasien yang berbahaya. 8. Gerakan Kesehatan Mental Komunitas. Dewan Kongres pada tahun 1963 mendirikan sistem pusat kesehatan mental yang berskala nasional yang dimaksudkan untuk menawarkan alternatif lain dari pemeliharaan jangka panjang di institut yang kondisinya menyedihkan. CMHCS diperintahkan untuk memberikan perawatan dan bantuan pada mantan penghuni yang dilepaskan dari rumah sakit mental negara di bawah kebijakan deinstitusionalisasi. Yang kesembilan adalah persepsi kontemporer tentang perilaku abnormal. Dari demologi hingga ilmu pengetahuan, bangkitnya ilmu pengetahuan pada akhir abad ke-17 dan 18 membuat mulai ditinggalkan pandangan tentang demologi atau keyakinan dalam hal kerasukan roh jahat pada perilaku abnormal. Penemuan-penemuan ilmiah mengungkapkan penyebab mikrobiologis dari beberapa jenis penyakit dan menghasilkan langkah-langkah preventif. Kondisi-kondisi normal dan abnormal. Normal adalah keadaan sehat dalam hal fungsi keseluruhan, sedangkan abnormal adalah penyimpangan dari moral dari yang normal atau yang tidak biasa terjadi. Perilaku normal adalah perilaku yang adekuat atau serasi dan tepat yang dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya, sedangkan perilaku abnormal adalah sikap hidup yang sesuai dengan pola kelompok masyarakat tempat seseorang berada sehingga tercapai suatu relasi interpersonal dan interpersosial yang memuaskan. Contoh kondisi normal: memiliki perasaan yang aman yang tepat. Dalam suasana seperti ini, ia mampu mengadakan kontak dengan orang lain dalam bidang bekerjanya, dalam lingkungan sosial dan lingkungan keluarga. Yang kedua, memiliki penilaian diri dan insting yang rasional. Juga memiliki harga diri yang cukup, memiliki perasaan sehat dan moral. Yang ketiga, memiliki spontanitas dan emosionalitas yang tepat. Ia mampu menciptakan hubungan yang erat dengan berlangsung lama, misalnya itu persahabatan, komunikasi sosial, dan hubungan cinta. Yang keempat, memperoleh kontak dengan realitas sehingga secara efisien, yaitu kontak dengan dunia materi. Yang kelima, memiliki kontak yang nyala dan efisien dengan diri sendiri. Ia juga mampu beradaptasi, mengubah dan menganalisasi diri jika lingkungan sosial dan lingkungan tidak bisa diubah. Yang keenam, dia memiliki dorongan-dorongan dan nafsu-nafsu jasmani yang sehat, serta memiliki kemampuan untuk memenuhi dan memuaskannya. Kondisi abnormal. Yang pertama adalah psikopat. Kelainan perilaku berupa sikap antisosial atau yang tidak mengindahkan norma sosial merupakan bagian dari macam-macam abnormalitas dalam psikologi dan kajian dalam bidang psikologi abnormal. Yang kedua adalah kelainan seksual. Gangguan seksual dalam psikologi abnormal ini berupa seseorang yang mempunyai cara normal untuk memuaskan dorongan seksual, namun objek pemuasannya berbeda dari biasanya. Yang ketiga adalah narsistik.
Gangguan kepribadian narsistik atau narcissistic personality disorder merupakan seseorang dengan sifat egois dan memuja dirinya sendiri, sehingga ia tidak senang apabila orang lain menjadi pusat perhatian selain dirinya. Ia menganggap dirinya sendiri sangat tinggi dan tidak terkalahkan oleh orang lain. Yang keempat adalah obsesif. Orang yang mengalami gangguan ini menginginkan adanya ketidakkesempurnaan dalam dunia, sehingga selalu ingin agar semua orang berjalan dengan sempurna. Akibatnya, ia akan melakukan segala sesuatu sendirian dan tidak mempercayai kemampuan orang lain. Faktor penyebab tingkah laku abnormal. Yang pertama adalah faktor psikobiologis. Psikobiologis biasanya akibat dari riwayat genetik keluarga seperti retardasi mental, autisme, skizofrenia, kekanak-kanakan, gangguan perilaku, gangguan bipolar, dan gangguan asistensi. Yang kedua adalah abnormalitas struktur otak. Penelitian menemukan adanya abnormalitas struktur otak dan perubahan neurotransmitters pada pasien yang menderita autis, skizofrenia, dan kanak-kanakan, dan ADHD. Yang ketiga adalah pengaruh prenatal, seperti infeksi maternal, kurangnya perawatan prenatal, dan ibu yang menyalahgunakan zat. Semuanya dapat menyebabkan abnormalitas perkembangan syaraf yang berkaitan dengan gangguan jiwa. Trauma kelahiran yang berhubungan dengan kekurangannya suplai oksigen pada janin sangat signifikan dalam terjadinya retardasi mental dan gangguan perkembangan. Yang keempat adalah penyakit kronis atau kecacatan dapat menyebabkan kesulitan coping bagi anak dan remaja. Anak-anak tunawisma memiliki berbagai kebutuhan kesehatan yang memenuhi perkembangan emosi dan psikologi mereka. Berbagai penelitian menunjukkan adanya peningkatan angka penyakit ringan anak-anak, keterlambatan perkembangan, dan masalah psikologis. Di antaranya, anak tunawisma ini bila dibandingkan dengan sampel kontrol. Jenis-jenis kondisi abnormal. Yang pertama adalah gangguan kecemasan. Kecemasan merata, selalu merasa bersalah atau khawatir, cenderung memberikan respon yang berlebihan pada stres yang ringan, setiap hari hidupnya dalam ketegangan. Yang kedua adalah gangguan panik atau panic attack. Keadaan tiba-tiba yang penuh dengan keperhatian atau teror takut yang meluap-luap. Pada saat serangan panik, individu merasa yakin bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Yang ketiga adalah fobia. Berbeda dengan gangguan kecemasan merata, gangguan fobia mengandung ketakutan yang spesifik. Seseorang yang bereaksi dengan ketakutan yang amat sangat terhadap suatu stimulus atau situasi yang menurut kebanyakan orang tidaklah sangat berbahaya disebut dengan orang yang mengalami fobia. Selanjutnya adalah stres dan gangguan fisik. Stres adalah perubahan reaksi tubuh ketika menghadapi ancaman, tekanan, atau situasi yang baru. Ketika menghadapi stres, tubuh akan melepaskan hormon adrenalin dan kortisol. Kondisi ini membuat detak jantung dan tekanan darah akan meningkat, pernapasan menjadi lebih cepat, serta otot menjadi tegang. Stres adalah gangguan pada tubuh dan pikiran yang disebabkan oleh perubahan dan tuntutan kehidupan. Faktor penyebab stres atau gangguan fisik. Kegiatan yang pertama itu adalah keluarga yang tidak harmonis. Yang kedua, peristiwa yang membuat trauma.
Dan yang ketiga, penyakit berjangka lama atau kronis. Yang keempat, kesenjangan ekonomi. Yang kelima, lingkungan yang tidak aman seperti area konflik. Yang keenam, beban pekerjaan. Dan yang ketujuh, kejadian buruk seperti perceraian ataupun terkena PHK. Bentuk dari stres dan gangguan fisik. Yang pertama adalah keluhan somatik atau sakit. Keluhan somatik antara lain adalah sebagai gangguan pencernaan, nyeri dada atau debaran jantung, insomnia, berubah sulit tidur, atau tidur tidak mudah atau tidur tapi mudah terbangun. Gangguan yang tidak spesifik seperti sakit kepala atau tidak nafsu makan, nyeri otot, letih, lesu, dan tidak bergairah. Yang kedua itu adalah keluhan psikis. Keluhan psikis antara lain putus asa, merasa masa depan suram, sedih, dan merasa bersalah, impulsif, dan mudah marah, selalu tegang dan suka menyendiri. Yang ketiga, gangguan psikomotor. Gangguan psikomotor antara lain adalah gairah kerja atau belajar menurun, mudah lupa, dan konsentrasi berkurang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. And thank you.